Oke, untuk materi minggu ini adalah kita akan belajar tentang uji. Kita mulai masuk ke bagaimana cara menguji statistik dari sebuah data. Jadi kemarin kita sudah mendeskripsikan data. Minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menguji data. Nah, di statistik parametrik ini kita bisa menggunakan kita akan mempelajari dua, yaitu uji beda dan uji ANOVA. Nah, kita coba dulu dari uji beda. Jadi statistik parametrik ini apa? Kurang lebih adalah di sini kita ingin mencari sebuah misalkan ingin mencari sebuah kesimpulan dengan menggunakan teknik statistik. Nah, kalau teknik statistik parametrik itu kita menggunakan parameter. Parameternya itu apa? Parameternya itu adalah misalkan dari alfanya atau misalkan dari hasil lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang uji beda. Jadi uji beda ini apa sih? Uji beda ini kan adalah teknik analisis komparasi ya. Jadi dia digunakan untuk menganalisis komparasi dari data dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan hipotesis. Jadi kita membuat dulu hipotesisnya. Hipotesisnya itu ada dua, yaitu H0 dan H1. Jadi kita di sini menguji sebuah data dengan menggunakan sebuah hipotesis yang akan kita bangun. Hipotesis yang kita bangun misalnya kita ingin melihat perbedaan dari dari sebuah data gitu. Kita ingin melihat perbedaannya seperti apa. Nah, kita hipotesiskan dulu H0-nya, misalkan H0-nya itu adalah nilai rata-rata sama dengan nilai acuan, dan H1-nya adalah nilai rata-rata tidak sama dengan nilai acuannya, seperti itu. Nah, nanti setelah dites, nanti manakah yang akan menjadi kesimpulan dari data kita, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung aja. Yang pertama kita akan menggunakan one sample t-test. Jadi one sample t-test ini adalah analisis perbandingan satu sampel. Jadi datanya cuma satu sampel. Jadi uji ini hanya untuk membuktikan jadi uji ini dia membutuhkan cuma satu sampel aja atau satu variabel yang dan perkiraannya sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau yang one sample t-test ini kita akan menggunakan hipotesis, yaitu H0-nya adalah rata-rata sama dengan nilai acuan, atau H1-nya tadi H0-nya, kan H1-nya adalah nilai rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, bagaimana cara mengambil kesimpulan? Yang pertama yaitu kita melihat dari T-hitungnya. T-hitungnya apakah lebih kecil daripada T-tabel, atau bisa disebut juga dengan signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Nah, jadi ketika lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima. Lalu bagaimana kalau lebih kecil daripada 0,05? Kalau lebih kecil daripada 0,05 maka H0-nya akan ditolak. Nah, kita coba langsung praktek aja. Jadi contohnya ini adalah berat badan mahasiswa PEBI angkatan 2015. Nah, kita memperkirakan rata-rata dari berat badan mahasiswa PEBI itu adalah 55 kilo. Nah, setelah itu kita buktikan nih apakah benar berat badannya itu 55 kilo. Kita mengambil data. Kita ambil data di mahasiswa. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan analisis datanya. Misalnya kita sudah ngambil data. Nah, cara masukkan ke SPSS
teman-teman bisa mungkin sih saya ulang dari awal aja. Nah, ini tampilan awal SPSS-nya. Ini kosong ya, kosong kayak gini. Jadi ketika teman-teman buka SPSS kosong. Nah, itu cara inputnya adalah di name-nya ini. Name-nya ini ditulis berat badan karena kan kita mau mencari berat badan. Jadi ini cuman satu aja ya, cuman satu sampel, cuman satu data aja. Ya teman-teman di sini ditulis namanya ini. Instruksi Kak. Iya Pak ya. Gimana, nggak kelihatan? Share screen-nya masih di PDF Kak, masih di modul. Oh gitu. Oh iya iya iya. Iya. Semuanya gitu ya. Iya Pak, dari tadi. Oh. Dikasih tahu ya kalau misalkan nggak sesuai. Nah, thank you Mas. Sudah bisa kelihatan? Iya sudah. Sip. Nah, ini udah buka aplikasinya ya, udah buka aplikasinya. Sudah buka aplikasi SPSS, teman-teman bisa cek aplikasi SPSS-nya. Di sini kita kan cuman membuat atau kita cuman menginput data dari satu observasi aja, satu data observasi. Jadi tadi kita misalnya memperkirakan berat badan rata-rata itu 55 kilo. Nah, datanya kita kumpulin nih, kita sudah kumpulin, kita masukkan ke SPSS. Yang pertama adalah kita isi aja di sini berat badan di variabel namanya. Nah, setelah itu otomatis semuanya sudah terisi. Lalu kita klik ke data view-nya. Nah, di sini silahkan diinputkan sesuai dengan yang di modul yang di halaman 20. Itu ada data berat badan. Itu ada data berat badan, langsung aja 45, 60, 65. Nah, kalau sudah diinput semuanya, sekarang teman-teman baru bisa menggunakan analisisnya. Analisisnya bagaimana? Caranya adalah klik di Analyze, lalu Compare Mean, lalu pilih yang One Sample T-Test. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, One Sample T-Test, nah saya ulangi lagi mungkin, di Analyze, habis itu Compare Mean, yang ini, lalu yang One Sample T-Test. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, silakan dimasukkan file berat badan ke test variabel. Jadi yang di kiri dimasukin ke kanan sini. Caranya ada panah kayak gini, diklik aja. Nah, setelah itu kita masukkan test value kita. Tadi kita memperkirakan berat badan mereka itu rata-rata berapa sih? Kita tadi memperkirakan rata-ratanya itu 55. Jadi kita masukkan di test value-nya. Oh, sudah, coba kita oke. Nah, ini hasil one sample t-testnya ya. One sample t-testnya kita lihat di sini. N itu adalah jumlah dari
total sampelnya, lalu min itu adalah rata-ratanya. Ini Kelihatan nggak? kelihatan nggak yang di hasil ininya, di tesnya? Belum, Belum kelihatan, baru di data view-nya. masih di data ya. Oh, berarti harus dipindahin satu nih. Udah kelihatan? Oh ya, sudah. Sip. Nah, tadi setelah kita olah data, tadi olah datanya kelihatan kan? Cara itunya, apa namanya, masukkan datanya. Nah, tadi setelah kita sudah masukkan, itu hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat yang pertama yaitu N-nya. Diulangi lagi, N-nya itu adalah 10, N-nya adalah jumlah sampelnya, karena kita tadi menggunakan 10 orang ya. Jadi yang kita masukkan tadi cuma 10 orang. Lalu ada min-nya itu rata-ratanya 59. Nah, selanjutnya yaitu ada standar deviasinya 7,37 dan ada standar errornya. Nah, kita ingin menguji di one sample t-testnya yang di bawah ini. Nah, ini hasilnya adalah kita menguji value-nya apakah sama dengan 55. Jadi di sini kita lihat di sini nilai signifikansinya, lihatnya di SIG ini, sig to tail. Nah, itu kan 0,121. Jadi ini kalau 0, kalau di SPSS itu nggak ditulis nolnya ya, langsung titik angkanya. Berarti itu artinya 0,121. Nah, ini kan tadi kan simpulannya bahwa ini kan lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,05. Nah, jadi berarti dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima, yang artinya rata-rata berat badan mahasiswa di FEBI angkatan 2015 adalah sama dengan 55 kg. Nah, tapi mungkin ada yang bingung, kayak di sini min-nya 59. Jadi meskipun rata-ratanya adalah 59, karena nilainya mendekati 55, jadi dia tuh dianggap sama. Nah, nanti kalau misalkan kita ubah jadi 40 untuk tesnya, itu nanti dia hasilnya akan berbeda, kurang lebih seperti itu. Jadi rata-ratanya sama dengan 55, karena dia mendekati 55. Dengan tingkat signifikansinya, jangan lupa ada tingkat signifikansinya. Nah, signifikansinya itu 0,121 itu tadi. Nah, jadi hipotesisnya diterima. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, semua analisis statistik itu tidak harus atau tidak harus kayak misalkan nilai angkanya harus segitu, seperti itu. Nah, ketika mendekati maka itu bisa diambil sebuah kesimpulannya, seperti itu. Jadi logikanya gini, misalkan kita ingin mengukur berat mobil. Misalnya sudah diukur berat mobilnya, hasilnya adalah 100 kilo. Nah, lalu ditambah dengan misalnya 5 bulu ayam. Jadi kan harusnya berat mobilnya 100 kilo, 0,00000 sekian gram, seperti itu. Nah, tapi itu kan sangat tidak signifikan, penambahannya tidak begitu banyak. Nah, karena penambahannya tidak begitu banyak itu, maka kita bisa menggunakan angka yang mendekati aja. Angka yang mendekati tadi kan 100 kilo, ya udah kita katakan aja 100 kilo. Walaupun berat aslinya misalkan 100 kilo, 0,000 berapa gitu ya, tetapi itu kan mendekati 100 kilo, maka kita bisa simpulkan juga itu
berat mobilnya 100 kilo, kurang lebih seperti itu. Nah, kayak gitu ya untuk ngambil kesimpulan. Nanti bisa teman-teman coba. Nah, sekarang dari hasil ini teman-teman, nah itu kan kita akan menggunakan Microsoft Word untuk menganalisisnya. Jadi yang perlu teman-teman bedakan di sini adalah mengcopy hasilnya dan menginterpretasikan hasilnya. Jadi misalkan kita copy one sample t-test dan yang hasilnya yang bawah ya, one sample t-test, kita copy, lalu kita masukkan Microsoft Word. Salah, yang ini belum copy. Nah, kita copy dan kita masukkan sini di Microsoft Word. Ini harusnya Microsoft Word udah kelihatan ya. Kita copy dari hasil tadi, kita masukkan Microsoft Word. Nah, kita di dalam skripsi, jadi kita misalkan nulis skripsi panjang di sini. Nah, lalu kita menjelaskan bahwa hasilnya adalah, nah, hasil pengujiannya seperti apa gitu. Kita tidak boleh langsung menggunakan tabelnya gini ya, tabel mentahnya seperti ini. Yang kita gunakan adalah tabel interpretasinya, bukan tabel hasilnya. Lalu tabel hasilnya ini kita masukkan mana? Tabel hasilnya ini kita masukkan di lampiran. Nah, misalkan sini ada di akhir skripsi atau di akhir penelitian teman-teman ada lampiran atau next atau sebagainya lah, pokoknya intinya lampiran. Nah, di sini baru kita masukkan hasilnya. Sedangkan yang deskripsi teman-teman yang diisi adalah hasil interpretasinya. Nah, misalnya ini variabel berat badan. Misalnya kita kan nggak menggunakan semuanya, kita akan menggunakan sedikit saja. Misalkan ini hasilnya berat badan, lalu tingkat signifikansi, dan ini hasil. Nah, kita lihat signifikansinya adalah 0,121. Masukkan aja 0,121 dan hasilnya misalkan H0 diterima. Nah, nanti tabel yang dimasukkan di penelitiannya cuma ini aja, karena di sini ini kan masih banyak data-data yang kita tidak perlukan, yang tidak begitu tidak begitu signifikan, tidak begitu berpengaruh di penelitian kita, karena kita kan ingin menyatakan bahwa hasilnya seperti apa sih, signifikansinya seperti apa. Nah, teman-teman sampaikan aja seperti ini, lalu nanti tinggal diedit dari tabelnya. Nah, bisa seperti ini aja ya, seperti ini aja.
hasil hasil temuannya disampaikan. Tidak perlu untuk mengcopy dari semuanya. Jangan lupa setelah menunjukkan hasil, kita menggunakan tabelnya, tengahnya. Oke, gini aja. Setelah itu tinggal teman-teman menggunakan interpretasinya. Jadi misalkan karena signifikansi lebih besar daripada 0,05 sehingga H0 diterima gitu. Nah gitu ya nanti kedepannya teman-teman. Di sini dijelaskan juga latar belakangnya seperti apa, datanya apa, seperti itu. Nanti teman-teman silakan dicoba, nanti akan saya kirimkan saya akan kirimkan tugasnya karena ini 10 menit lagi akan berakhir. Nah, nanti saya akan kirimkan tugasnya untuk teman-teman. Nanti silakan dibuat interpretasi datanya dengan menggunakan data tadi, nggak apa-apa gitu. Nanti yang dikumpulkan Microsoft Word-nya aja, nggak apa-apa. Nah, setelah uji one sample t-test, nanti kita akan ada uji 2 sampel. Nah, untuk uji 2 sampel atau 2 sample t-test ini akan agak panjang dan nanti saya akan kirimkan videonya via grup untuk sebagai materi selanjutnya, seperti itu. Pahami dulu untuk one sample t-test karena setelah ini materi kita adalah 2 sample t-test. Itu. Baik, terakhir ada pertanyaan sebelum ditutup? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6.
Cek, sorry tadi ada sedikit itu gangguan. Modul belum saya kirim ke kelas loh, kayaknya sudah deh. Kalau belum nanti saya coba upload ulang lagi modulnya. Ada lagi yang tanyakan? Sudah kok Mas, modulnya itu ada di grup yang nanti bisa di-download di sana. Ada di bawah-bawah, lihat. Nanti ngisi Google Form, nanti ada linknya, tinggal di-download. Itu oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya minta ini dulu ya, apa namanya, start videonya bentar aja untuk di screenshot itu aja.